Oke, berarti ini kita mulai aja ya. Dan aku bakal bahas ini soal yang ada di Basye. Dan mungkin kalau kalian udah pernah lihat, di Basye tuh cuman ada yang tahun berapa nih? 2023, dan itu pun sebenarnya udah dibahas ya. Jadi di sini aku lebih ke sebenarnya mengulang aja ya. Terus kalau ada yang ditanya, ada yang kalian bingung, tolong langsung ditanyain. Karena sebenarnya kalau kalian udah nonton, soalnya di YouTube Kanopi juga ada sih bahas soal ini. Cuman semoga yang aku bilang sekarang, yang aku jelasin sekarang tuh ada inputnya gitu ya buat kalian. Input value added-nya. Oke, rencananya aku bakal bahas esai aja, tapi nanti PDF-nya bakal eh, aku kasih ke kalian. Mungkin yang PG-nya aku bakal bahas yang belum dibahas di esai gitu. Karena tuh sebenarnya di esai tuh udah bahas semuanya sih so far. Cuman mungkin nanti ya udah kita bahas yang tidak dibahas di esai ya. Kayaknya yang tidak dibahas di esai itu cuma yang 18. Yang tentang, sorry, 18 juga udah dibahas. Em, Pokoknya tentang wage gitu itu kayaknya belum dibahas. Ini, kayaknya ini yang belum dibahas. Paling nanti kita bahas itu aja. Oke. Jadi nomor satu itu dia nanyain tentang bagaimana model ekonomi klasik gagal menjelaskan the Great Depression. Tapi sebelumnya kita bisa bahas, ntar aku bingung deh kalau di ini gimana. Ya better gini. Jadi itu kalau misalnya di sini soal satu ini dia jelasin dulu sebenarnya Great Depression itu apa gitu. Terus eh, gimana teori ekonomi Keynesian, teori ekonomi klasik itu gagal menjelaskan the Great Depression. Mungkin kita bahas dulu soalnya. Di sini dia bilang the Great Depression yang terjadi pada tahun 1930-an menyebabkan kontraksi ekonomi dan menyebabkan pengangguran yang tinggi. Nah, sebenarnya key-nya di sini sih pengangguran yang tinggi. Jadi gimana caranya teori ekonomi klasik tuh gagal menjelaskan Great Depression. Nah, untuk ngejawab ini, kalian tuh bisa pakai kurva. Kurvanya itu, kalian bisa pakai kurva agregat demand dan agregat supply. Nah, mungkin sebelum kita gambar kurvanya, aku mau jelasin secara umum apa tuh bedanya teori ekonomi klasik sama Keynesian gitu kan. Bedanya itu lebih ke government intervention-nya. Jadi di classical economy itu mereka percaya kita nggak butuh government intervention karena semua demand dan supply akan menyesuaikan dirinya masing-masing. Akhirnya tuh si demand-nya akan membaik, supply-nya akan membaik, pokoknya semuanya akhirnya akan equilibrium. Jadi kalau di dalam Great Depression dia kan bilang ada kontraksi ekonomi kan. Kontraksi ekonomi itu artinya demand-nya turun kan. Nah, saya ini AS, ini AD. Kalau kontraksi ekonomi berarti demand-nya turun. Nah, demand kan turun ke sini, ke bawah ya. Tapi jangan lupa, kalau misalnya di kurva ADAS, ini kan Y ya, yaitu output atau GDP. Dan ini P, price level. Kalau misalnya kalian lihat, itu tuh price levelnya malah menurun. Kalau misalnya demand-nya turun gitu kan. Nah, kalau menurut teori ekonomi klasik, si demand yang turun ini kan akan menurunkan harga ya. Harga yang turun ini akan membuat orang-orang kembali mengkonsumsi lagi gitu. Jadi analoginya, misalnya kalian lihat eh, barang-barang pada diskon, kalian bakal mikir, oh ya udah, aku beli aja lebih banyak gitu. Dan hal ini dari teori ekonomi klasik
barang-barang yang diskon ini akan bikin konsumsi makin naik, demand-nya bertambah, jadi dia akan balik lagi gitu ke sini. Gitu. Jadi menurut teori ekonomi klasik, kegiatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, transaksi itu semua akan menyesuaikan dirinya sendiri. Nah, pokoknya penjelasan aku nanti kalian rangkum aja kali ya um, dalam kata-kata gitu kalian bikin narasinya. Tapi yang B, jelaskan secara singkat bagaimana The Great Depression memberikan peluang bagi pemikiran tentang ekonomi. Nah, tapi itu sebenarnya ekonomi tidak sesimpel itu gitu. Kita tetap butuh yang namanya government intervention. Nah, government intervention ini dalam hal ini kenapa kita butuh gitu kan? Karena selain kurva ADAS, kita juga tahu ada yang namanya kurva Phillips curve. Yang ini ya. Terus kalau misalnya dia turun, dia bakal kayak ini. Ini. Nah, ini. Jadi tuh Phillips curve itu apa? Phillips curve itu adalah kurva yang y-axisnya ini inflation dan ininya unemployment gitu kan. Nah, sebenarnya intuisinya kenapa sih kalau inflation naik, unemployment-nya turun? Jadi intuisinya adalah kalau misalnya harga-harga pada naik, itu tuh salah satu determinannya adalah dari demand yang bertambah gitu. Kalau demand bertambah, harga-harga pada naik. Nah, demand yang bertambah itu pasti akan diseimbangkan dengan supply yang bertambah gitu. Jadi dengan demand banyak, si firm-firm ini juga akan mikir, oh ya udah, kita tambah aja outputnya, kita tambah aja jualan kita. Nah, penambahan jualan itu otomatis akan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Jadi itu kenapa kalau misalnya demand-nya bertambah, harganya naik, unemployment-nya berkurang. Karena penyerapan tenaga kerja itu lebih bagus, lebih banyak saat demand-nya naik dan saat harga-harga itu pada naik gitu. That's why inflation ini kan buat proxy kenaikan harga kan. Nah, ini dia berpengaruh terhadap penurunan unemployment kalau misalnya dia naik. Tapi kan ini di dalam kasus kita dia turun ya. Nah, kalau si inflationnya turun, malah dia menambahi unemployment. Ini sejalan juga kan sama yang dia bilang. Dia bilang penganggurannya tinggi. Nah, tapi pertanyaannya, dia nanya, gimana Great Depression memberikan ruang bagi pemikiran tentang ekonomi makro. Nah, ruangnya itu di, apa ya, mungkin kalian bisa narasikan. Tapi intinya adalah bahwa ekonomi tidak sesimpel itu gitu. Jadi ada banyak variabel-variabel lain yang nyatanya akan berpengaruh terhadap kurva supply dan demand ini gitu. Ini kan kurva supply ya, KS, ini kurva demand. Tapi rupanya hidup ini tidak hanya sekedar supply dan demand gitu. Ini bakal ngaruh ke supply side-nya, yaitu di Phillips curve ini gitu. Dan dia akan mengaruh ke unemployment-nya gitu. Jadi intinya kalau si Keynes itu ada government intervention, ini tidak ada no government intervention. Dan ruangnya, apa ruang yang dibuka dari Great Depression ini adalah dengan adanya variabel-variabel lain. Yaitu misalnya kita kan di sini ada pengangguran ya, unemployment. By the way, nanti aku bakal ngasih PDF yang lebih rapi. Jadi untuk sekarang kalian fokus untuk dengerin aja dan mengerti.
Oke, mungkin aku kasih kalian waktu buat mencatat. Oke, lanjut ya. Nah, nomor 2 ini dia ngomongin tentang inflasi gitu. Tentang IHK, tentang perubahan harga gitu-gitu kan. Nah, yang pertama dia bilang, diasumsikan bahwa market basket untuk IHK-nya ditentukan oleh base year. Maksudnya ini apa? Ya kalian pakai kuantitinya di base year yaitu 2020. Kuantitinya kan misalnya barang X dia kuantitinya segini. Terus barang Y kuantitinya segini. Jadi kita harus pakai kuantiti di base year. Oke, terus dia bilang dengan menggunakan tahun dasar 2020, hitunglah tingkat inflasi tahun 2021. Oke, rumusnya, kalau misalnya kalian nyari inflasi, adalah UX kali PX, ini buat 2020 ya. Terus habis itu, bentar, ini biar nggak terlalu. QX, PX, terus di sini ada IYPY. Terus habis itu karena kita pakai market basket, berarti kuantitinya pakai yang 2020 kan. Kalau QX 50 dan QY 100. Nah, gitu juga dengan 2021. Kita pakai QX tetap, QX 20 dan ini juga QY 20. Baru pakai PY, PX. Ini 21, 21. Ini 20, 20. Ya, semoga kalian ngerti. Nah, untuk harganya kita pakai yang sesuai tahunnya masing-masing. Ini BTW pakai quantity di 2020. Untuk harganya pakai tahun masing-masing, yaitu di sini ada 100, lalu di sini ada 120, di sini ada 110, di sini ada 12. Nah, baru kita hitung deh semuanya. Dan ini tuh setahu aku 6.000 setelah aku hitung. Terus habis ini 7.200. Baru untuk melihat perubahan harganya, jadi kita kurangin 7.200 kurang 6.000 per 6.000. Jadi dia 1.200 per 6.000. Dan dia jadinya harga perubahan inflasinya 20%. Gitu. Terus bedanya inflasi sama IHK apa Kak? Gitu kan. Nah bedanya tuh kalau IHK dia dalam indeks lebih dari sama dengan 100. Maksudnya apa? Jadi kalau di IHK 6.000 ini karena dia adalah base year, jadi dia 600 ini 6.000 ini diindekskan ke 100. Jadi semua base year dalam IHK itu 100. Nah, terus kalau mau nyari yang tahun berikutnya, itu tinggal diindekskan lagi aja dengan 100. Jadi kalau 6.000 sama dengan 100, jadi 7.200 sama dengan berapa? Itu sebenarnya konsep dari IHK. Cuman kan dia nggak minta kita nyari IHK ya. Jadi ya udah kita stop di inflasi aja. Nah, dia bilang IHK mengasumsikan fixed basket dari waktu ke waktu. Faktanya konsumen cenderung mengubah perilaku pembelian. Terus dia nanya masalah apa yang muncul di sini terkait dengan pengukuran biaya hidup. Nah, masalahnya dari um, consumption behavior masyarakat sih sebenarnya. Tapi ini by the way kalian bikin narasinya ya. Consumption behavior masyarakat. Tuh.
Jadi kalau misalnya kita pakai fixed basket kan kuantitinya ya udah kita pakai 50 aja kan, 50 50. Padahal misalnya nih di tahun 2021 orang beli barang ini jumlah barang X yang dibeli tuh nyampe 200-an gitu. Tapi kita nggak capture perubahan konsumsinya karena kita pakai quantity di tahun sebelumnya gitu. Itu bakal jadi masalah kalau kalau misalnya barang tersebut tuh misalnya perubahan konsumsinya tinggi gitu. Kenapa perubahan konsumsinya tinggi? Misalnya dia menjadi barang substitusi dari barang lain yang udah mulai ditinggalin orang gitu. Jadi misalnya tuh di dalam satu basket ini, uh, kalau kalian kurang ngerti apa itu basket, jadi tuh di BPS itu ada beberapa ketentuan gitu. Ketentuan barang-barang apa aja yang masuk ke inflasi, penghitungan inflasi negara gitu. Jadi misalnya ada beras, cabai, jagung gitu kan. Misalnya pada tahun 2020 beras itu yang beli ada 10 unit gitu. Tapi 2021 dia dibeli 100 unit gitu. Nah, tapi ini tuh sebenarnya gara-gara harga jagung tiba-tiba naik banget gitu. Jadi orang-orang yang tadinya beli jagung jadi misalnya tinggal dikit gitu belinya gitu. Kan mereka barang substitusi kan. Tapi gara-gara dua-duanya muncul di basket penghitungan BPS, ini akan bikin mereka jadi bias penghitungannya gitu. Jadi instead of memakai 100 ini, penghitungan kita hanya memakai 10 ini. Dan itu tidak akan mengcapture perubahan konsumsi dari um, masyarakat gitu. Jadi inflasi tidak mengcapture itu. Dan itu juga bakal bikin um, pengalinya jadi bias kan. Jadi hasil dari pertambahan inflasinya juga bakal bias. Gitu. Next, kita bahas yang C. Misalnya IHK tahun 2019 adalah 220 dan tingkat inflasinya 5%. Hitunglah IHK tahun 2020. Sebenarnya kalau ini kita tinggal tinggal tambahin aja sih sebenarnya. Jadi kan ini kan katanya 220. Berarti tinggal kaliin si 220 ini dengan 105 kali 220. Sama dengan aku udah nyari dan hasilnya 231. Kenapa 105? Karena kan ini 100 tambah 5% kan? 5% per 100 dikali 220. Gitu, karena ini inflasinya. Nah, jangan lupa IHK tuh sebenarnya inflasi juga gitu. Tapi bedanya IHK pakai base 100 untuk base year-nya. Dan sementara inflasi itu cuma melihat pertambahannya. Jadi kamu bisa nggak harus ngitung ulang semua, tapi langsung kayak gini aja. Ya udah kalau inflasinya naik 5%, berarti IHK-nya tuh naik 5% juga. Nah, sekarang yang D, ukuran inflasi lainnya adalah PDB deflator. Jelaskan perbedaan antara IHK dan PDB deflator. Nah, jadi kalau PDB deflator itu sesuai namanya ya. Namanya kan PDB deflator. Berarti itu tuh dia menghitung semua barang yang menjadi PDB gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat perubahan harga PDB itu nggak pakai fixed basket gitu. Jadi mereka cuma ngitung oh PDB-nya sekarang berapa gitu. Ya udah setelah semua barang-barang yang masuk ke dalam perhitungan PDB itu akan dihitung oleh si PDB deflator ini. Bedanya dengan IHK adalah kalau IHK kan ada barang-barang tertentu ya, misalnya kayak yang tadi. IHK perhitungannya sama dengan P cabe kali Q cabe tambah P beras kali Q beras gitu kan dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa barang yang khusus memang masuk ke dalam penghitungan IHK. Tapi kalau PDB semua output yang masuk dalam penghitungan PDB itu bakal kita cari tingkat harganya gitu. Nah, bedanya apa? Kalau IHK tuh tidak menghitung uh, IHK itu hanya menghitung barang-barang yang ada listnya di sini. Tapi
Kalau misalnya di barang-barang di list tersebut juga ada barang impor, dia akan memasukkan. Nah, PDB kan hanya barang-barang yang produce di dalam negeri kan. Jadi dia tidak include no barang impor. Dan basketnya juga tidak fix. Karena dia hanya menghitung ya PDB sekarang lagi berapa gitu. Terus dicari tingkat harganya. Gitu aja sih. Nanti kalian bisa narasiin, tapi intinya kayak gitu. Ini aku tunggu sebentar ya mungkin buat kalian mengerti. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 3. By the way, aku taruh sini aja deh dulu, biar ada space. Dua ya. Oke, lanjut yang nomor 3. Mengapa akumulasi modal fisik yang dihasilkan dari proses investasi pada akhirnya menghasilkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang? Jelaskan dan tunjukkan penjelasan Anda. Oke, jadi ini kan dia bilang modal fisik. Nah, kalau modal fisik itu, aku nggak tahu sih sebenarnya kalau di um, PE itu scope-nya apa. Oh ya, for a little background, aku Nita, aku angkatan 21, jadi emang aku udah um, dikasih makro 1, makro 2 gitu kan, moneter dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya yang aku kasih tuh mungkin belum ada di scope PE, mungkin bisa ditanyain lagi. Cuman kalau misalnya di makro, kita kan ada mengenal yang namanya kita ada mengenal yang namanya S sama dengan I kan, saving sama dengan investment. Dan investment ini, instead of investment yang kalian mungkin tahu gitu ya, kalau investasi yang kita sering dengar kan investasi saham, bonds, obligasi gitu-gitu. Tapi investasi di sini lebih ke investasi ke kapital, yaitu modal fisik. Jadi, pertambahan investasi akan mengarah ke pertambahan kapital gitu. Karena investasi ini akan diarahkan ke kapital. Dan di dalam makro, economic growth itu kan bisa dilihat dari sini ya, dari fungsi produksi. Fungsi produksi kan ada labor, capital, human capital, natural capital gitu. Nah, jadi untuk menumbuhkan ekonomi, ini kita bilang GDP gitu lah ya, atau Y. Untuk menumbuhkan ekonomi, ya berarti kamu bisa menumbuhkan dari variabel-variabel ini. Untuk L misalnya numbuhin apa? Ya L berarti kita numbuhin produktivitas gitu kan. Untuk K numbuhin apa? Ya numbuhin investment ke kapital yang akan menambah capital. Nah, human capital ini ngomongin apa? Ngomongin skill, training. Baru N, natural capital ini ngomongin apa? Mungkin bisa ngomongin downstreaming atau apa gitu. Untuk natural capital. Biar lebih efisien, lebih efektif gitu kan.
Nah, tapi di sini dia mau fokus ke capital ini, sih, Kak. Jadi pertambahan investasi ini akan mengarah ke tambahan capital dan nanti akan mengarah ke pertambahan GDP atau Y gitu. Nah, tapi ada downside-nya nih. Jadi kalau misalnya dia cuma menambahkan investasi karena capital, enggak investasi terhadap capital, dia tuh di eh, short run dia akan kayak gini. Dia akan stagnan. Nah, ini maksudnya apa? Jadi untuk di awal-awal dia mungkin akan bertambah ya. Kayak pertambahan kapital akan menambah Y gitu di sini sampai sini. Tapi setelah dia ke sana gitu ya, lewat dari titik K QK ini, pertambahan capital tidak akan menambahi Y, tidak akan menambahi GDP. Nah, itu karena apa? Karena kita butuh the role of technology gitu. Nah, ini short run-nya, no role of technology. Kalau di long run-nya, itu akan kayak gini. Intinya kayak gitu. Tapi ini bisa, nah ini teknologi by the way. Nah, the role of technology ini penting karena dia yang akan mengangkat si kurva Y ini biar pertambahan capital itu tetap berkontribusi terhadap pertambahan GDP gitu. Jadi dia si teknologi dan inovasi ini yang mengangkat. Nah, dengan dengan role ini berarti kita bisa rewrite equation dari Y-nya, yaitu fungsi dari, sorry, yaitu teknologi dikali fungsi dari KLAN. Gitu. Jadi pertambahan PDB nggak cuma dipengaruhi oleh pertambahan faktor produksi aja, tapi dimultiply oleh the role of technology juga. Gitu. Dan kayaknya udah menjawab dua-duanya ya. Oh, enggak sih. Yang B-nya mungkin kalian bisa ngomongin tentang pertambahan R&D gitu. Atau kayak pertambahan investasi yang heavy on technology atau apa gitu. Intinya yang dia mengarah ke teknologi. Dadah. Mungkin aku bakal tunggu semenit buat kalian memahami dan menulis. Oke, kita next ya ke yang nomor 4. Nah, nomor 4 itu tentang loanable fund. Di sini dia bilang, misalkan pada tahun 2023, pemerintah Maldives memutuskan untuk mengubah kebijakan anggaran dari defisit menjadi surplus. Dengan menggunakan diagram loanable fund, tunjukkan dijelaskan apa yang terjadi terhadap tingkat suku bunga dan jumlah investasi. Terus dia bilang juga apakah perubahan kebijakan akan mengakibatkan crowding out. Oke, kerja di sini. Nah, dia tuh bilang,
Nomor 2 ini nomor berapa ya? 4. Dia tuh bilang gimana kebijakan defisit ke surplus ya. Kayak defisit menjadi surplus itu berpengaruh terhadap kurva loanable fund. Oke. Pertama, mungkin aku bakal jelasin apa itu kurva loanable fund. Ini dia interest rate issue of loanable fund. Artinya supply-nya kayak gini dan demand-nya kayak gini kan. Nah, jadi kalau dari sisi supply itu tuh dia sebenarnya kayak behavior orang kalau ngelihat suku bunga aja sih. Jadi kalau misalnya suku bunganya naik, berarti kan orang-orang merasa, oh ya udah mendingan gue nabung gitu kan, karena return yang akan gue dapat saat suku bunganya lagi tinggi, ya pasti gue bakal dapat banyak dong returnnya dari tabungan gue. Jadi that's why quantity of loanable fund itu akan naik seiring dengan interest rate-nya naik. Gitu. Karena quantity of loanable fund itu uang yang ada di bank yang bisa dipinjam gitu. Loanable. Loanable. Loanable fund gitu kan. Nah, that's why kalau dia suku bunganya naik, kuantitinya juga akan naik karena orang-orang akan menabung. Nah, supply ini berasal dari mana? Itu ada dari 2 sumber. Sumber pertama adalah public saving. Dan sumber kedua adalah private saving. Nah, kalau kita sebagai private, kita kan bakal ngelihat, nih misalnya kita dapat duit nih, duit bulanan lah dari orang tua. Kita akan saving kalau pengeluaran kita itu lebih dikit dari pendapatan kita, benar kan? Jadi kalau budget kita exceeds the expenditure kita di bulan itu, ya berarti kita saving gitu kan. Nah, begitu juga dengan public atau pemerintah. Pemerintah akan saving saat pengeluaran dia lebih kecil dari pendapatan dia. Gitu. Jadi ada sisa gitu dari salary dia dan uh, dibanding pengeluaran dia gitu. Nah, sebenarnya public saving ini salary-nya tuh dari mana sih? Pemerintah kan salary-nya tuh dari tax ya. Dia dapat duit dari pajak rakyat. Nah, expenditure-nya dari mana? Dari government expenditure. Gitu. Jadi saat tax melebihi government expenditure, dia akan bisa saving. Dan savingnya ini akan masuk ke bank dan akan menjadi loanable fund. Nah, dari kurva demand-nya gimana gitu kan? Orang akan meminjam saat interest rate-nya kecil. Jadi saat si um, interest rate-nya kecil, berarti kan mereka akan butuh lebih banyak ya. Kalau misalnya mau ngebalikin duitnya gitu, mereka harus bayar lebih banyak untuk ngebalikin duitnya. Kalau interest rate-nya naik gitu. Jadi mereka, that's why mereka tidak akan meminjam kalau interest rate-nya lagi tinggi nih misalnya. Tapi mereka akan meminjam saat interest rate-nya turun. Gitu. Dan itu dari kurva demand ya Pak. Dari orang yang mau meminjam. Nah, udah nih dari supply dan demand. Sekarang segambar. Oh ya, by the way, uang yang orang pinjam itu jadi apa sih? Uang yang orang pinjam itu akan diinvestasikan. Gitu. Jadi kalau misalnya di konsep makro, orang meminjam uang untuk nanti diinvestasikan kembali ke aset yang lebih beruang gitu, berduit, berreturn lebih banyak dibandingkan ditaruh di bank. Jadi pertambahan demand dari quantity of loanable fund itu akan berefek ke pertambahan investasi. Oke, udah nih konsepnya gitu kan. Sekarang kita coba gambarin mereka di dalam satu kurva. Kayak ini. Oke, terus habis itu dibilang gimana skenario-nya kalau pemerintah yang tadinya defisit itu menjadi surplus kan. Nah, sebenarnya defisit itu apa sih? Defisit itu adalah saat government expenditure melebihi tax. Jadi kalau di kondisi seperti ini, apakah mereka bisa saving?
tentu saya tidak bisa saving gitu kan. Karena even pengeluarannya aja lebih besar gitu dari pendapatan dia. Dia mau saving apa lagi? Dia aja udah kekurangan gitu kan. Dia malah mengutang gitu. Nah, kalau surplus itu saat T lebih dari G. Dan ini apakah bisa saving? Yes, dia bisa saving. Karena si salary-nya dia itu lebih banyak dari pengeluaran dia. Dan akhirnya ya dia bisa saving gitu. Nah, ingat kan kalau misalnya kurva si supply ini, dia kalau bergeser ke kanan artinya apa, bergeser ke kiri artinya apa. Jadi kalau misalnya si supply-nya bertambah, berarti dia akan geser ke kanan kan. Dan di sini dia bilang pemerintah ganti dari defisit ke surplus. Berarti kurvanya akan bergeser ke kanan. Kurva si supply-nya. Karena apa? Karena supply quantity of loanable fund itu bertambah. Karena salah satu sumbernya itu public saving, akhirnya bisa saving lagi nih dia. Jadi si public, si pemerintah bisa naruh uangnya di bank, dan akhirnya quantity of loanable fund-nya bertambah. Gitu. Nah, udah nih, udah selesai. Sampai sini enggak. Kita harus lihat gimana efeknya itu ke interest rate. Dan efeknya ke interest rate berarti dia berkurang ya guys. Dan efeknya ke investasi, investasi itu di sini by the way. Karena kan orang kalau minjem duit akan diinvestasikan. Nah, investasi dia akan ditambah. Tapi untuk di interest rate dia akan berkurang. Jadi tadi pertanyaannya, eh, apa yang terjadi pada tingkat bunga dan jumlah investasi? Tingkat bunga dia akan berkurang dan jumlah investasi dia akan gitu. Terus dia bilang, apakah perubahan kebijakan anggaran akan menyebabkan crowding out? Nah, mungkin pertama aku akan jelasin apa itu crowding out dulu. Jadi crowding out itu adalah efek cancel out gitu lah ya. Cancel out dari suatu policy yang mengurangi variabel dari equation itu gitu. Jadi, for example, langsung ke contohnya aja deh. Ini kan GDP, kalian ingat kan cara berhitung GDP? GDP itu ada yang expenditure approach, yang income approach, dan yang production approach. Nah, kita bakal bahas yang expenditure approach. Kalau di expenditure approach, di GDP ini kan equation-nya ada, equation-nya adalah C, consumption, plus investment, plus government expenditure, plus net export. Gitu kan. Nah, di sini kita bisa tahu kalau dia yang tadinya defisit menjadi surplus gitu. Nah, kalau misalnya si tax ini jumlahnya tetap, berarti perubahan dari defisit ke surplus itu kan berarti yang berubah government expenditure-nya kan. Dan government expenditure-nya, kenapa dia bisa berubah ke surplus? Berarti si G-nya turun gitu kan. Si G di dalam skenario ini turun karena dia dari defisit ke surplus gitu. Tapi at the same time investasinya naik. Jadi kalau dari sini ini kan efeknya ini ya, efeknya tidak tahu apakah dia si Y-nya naik atau turun gitu. Inilah yang kita sebut dengan crowding out. Ketidakjelasan, ambiguitas dari efeknya karena ada dua variabel di dalam equation itu yang bergerak berlawanan gitu. Kayak satunya turun, satunya naik. Kan kita nggak tahu jadinya gimana efeknya terhadap si GDP kita itu. Gitu. Mungkin aku kasih kalian waktu buat mengerti dulu.
Oke, kita lanjut ya ke yang nomor 5. Yang nomor 5 di sini aja deh. Oke, nah yang nomor 5 itu dia nanya tentang unemployment. Nah, dia bilang Lee Min Ho dan Jennie Kim sedang merayakan kelulusan mereka dari Universitas Wakanda. Nah, berarti kan emang mereka udah lulus, berarti mereka sudah tidak ada hal-hal lain kan yang dilakukan selain mencari kerja. Gitu. Terus dia bilang ulang tahunnya juga 22 tahun, berarti ini udah di usia produktif. Dan dia bilang mereka tuh mau mendaftar sebagai dosen musik si Jennie Kim ya. Dan si Lee Min Ho-nya berencana membuka gerai. Terus pertanyaannya, apakah Lee Min Ho dan Jennie Kim termasuk dalam angkatan kerja? Oke, aku bakal kasih kalian frameworknya. Kalian bisa ingat gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang mirip ini, tapi bukan tentang ini. Jadi, kita kan punya populasi ya. Populasi kita berapa? Sekitar 280 jutaan gitu ya. Kurang cek sih. Ya, mungkin segituan. Nah, populasi ini kita bisa bagi menjadi orang dengan productive age dan yang non-productive age. Nah, ini kalian bisa cari nih. Kalau di Indonesia productive age-nya berapa. Tapi yang seingat aku dia 15 sampai 64. Berarti yang non-productive age dia kan kurang dari 15 dan lebih dari 64 kan. Nah, productive age ini dibagi lagi menjadi labor force dan non-labor force. Kenapa? Karena ada juga orang-orang yang udah di productive age, tapi sebenarnya mereka lagi tidak kerja gitu. Contohnya apa ya? Contohnya kita gitu kan. Kita kan tidak bekerja karena kita sedang sekolah misalnya, sedang kuliah. Berarti itu masuk ke productive age tapi non-labor force. Okay, next. Labor force ini barulah dibagi menjadi working dan unemployment. Gitu. Terus dia bilang, apakah si Lee Min Ho dan Jennie Kim termasuk ke dalam labor force atau angkatan kerja? Yes, mereka masuk ke angkatan kerja. Karena mereka kan katanya udah kelar kuliah kan, dan sekarang lagi cari kerja. Jadi mereka masuknya ke angkatan kerja. Hmm, terus dia bilang, apakah masuknya pengangguran atau bekerja? Yang mereka sekarang gara-gara belum punya kerjaan, berarti mereka masuknya ke pengangguran ya guys. Oke, next. Hitunglah tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran pada tahun 2023. Nah, partisipasi angkatan kerja itu adalah si labor force ini dibagi dengan productive age. Karena di situ kan dia mau ngelihat seberapa banyak orang-orang di usia produktif ini yang beneran masuk ke labor force yang mencari kerja atau lagi bekerja gitu. Ini kalian bisa cari sendiri. Terus unemployment itu adalah si unemployment ini per labor force. Ini juga kalian bisa cari sendiri. Nah, yang C, dia bilang berdasarkan data pada tabel di atas, gimana kondisi ketenagakerjaan, apakah membaik? Nah, ini tuh yang menarik adalah kita dapat angka ini, discouraged workers. Nah, discouraged workers ini sebenarnya
artinya adalah orang-orang yang sebenarnya di productive age dan dia juga sedang tidak ngapa-ngapain, jadi kayak dia juga harusnya bekerja, tapi sedang tidak niat atau termotivasi gitu untuk bekerja. Dan pertumbuhannya cukup banyak ya, dari 10.000 ke 10.000 ke 100.000. Jadi ada 90.000 orang yang tidak termotivasi untuk bekerja di tahun ini dibandingkan tahun lalu gitu. Jadi kamu bisa bilang dari data tabel di atas, kondisi ketenagakerjaan Indonesia bukannya membaik gitu, malah menurun. Karena ada pertambahan discouraged workers yang banyak banget gitu, nyampe 90 ribuan pertambahannya. Nah, itu nanti bisa kalian narasiin dan argumenkan. Nah, terus yang D itu berikan 2 contoh orang yang masuk ke dalam kategori bukan angkatan kerja, ya berarti itu kita kan kayak orang-orang yang sebenarnya udah productive age nih, udah mumpuni untuk bekerja, tapi gara-gara masih sekolah, masih ada kegiatan, kuliah, jadinya tidak bekerja dan tidak mencari kerja. Gitu. Jadi yang nomor mungkin kalian bisa lihat dulu guys. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 6. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyain aja ya guys, langsung. Nah, yang nomor 6 itu dia ngomongin tentang money creation ya. Gimana sebenarnya um, uang tuh berputar gitu, multiplier uang tuh sebenarnya di mana sih role-nya gitu kan. Nah, kita lihat soalnya dulu aja. Di soalnya dia bilang, jadi mereka memiliki uang kertas dan logam sebesar 50 triliun. Dan apabila Bank Marvel, yaitu bank sentral mereka, menetapkan kebijakan 100% reserve banking system, berapakah jumlah uang yang beredar di Marvel Kingdom? Nah, kita tuh di sini harus ngeliat gimana di table-nya si banking system ini gitu. Jadi kan kalau misalnya kita sebagai perusahaan biasa, ini aset kan, terus ini liabilitas. Ini aset kita. Misalnya gedung, ini perusahaan biasa by the way. Perusahaan, aset gedung, mobil, gitu-gitu kan. Terus liabilitasnya, misalnya kita membayar ini semua dengan bank loans. Dengan meminjam ke uh, bank gitu kan. Berarti kita akan mempunyai ini. Tapi untuk bank, dia tuh ininya kayak gini. Ini aset, ini liabilitas. Nah, aset si bank itu, um, oh jangan dari aset deh, dari liabilitas. Kan kalau misalnya kita nabung di bank, uang deposit kita kan akan diputar oleh bank itu kan. Nah, deposit kita itu akhirnya menjadi liabilitas mereka, liabilitas si bank tersebut. Karena mereka meminjam uang kita untuk mereka investasikan menjadi apa ya? Mereka putar lagi duitnya biar orang-orang investasikan gitu lah ya intinya. Nah, jadi deposit kita itu menjadi liabilitas bank dan pinjaman mereka itu menjadi hmm, aset dari bank itu gitu. Karena kan kalau misalnya kita minjem duit ke bank, kita kan balikin kan. Itu sebenarnya aset.
Tapi kalau misalnya dia punya reserve requirement ratio 100%, dia tuh harus naruh semua deposit kita itu ke reserve dia gitu, yaitu 50 tadi kan, 50 triliun. Jadi mereka balance tuh, reserve 50, deposit 50. Nah, sebenarnya kenapa sih bank itu harus punya reserve requirement ratio? Itu tuh untuk mengurangi adanya resiko kita gagal bayar atau resiko eh, orang-orang pengen narik duitnya tapi misalnya duitnya nggak ada di bank. Sebenarnya mengurangi resiko bank rush intinya. Karena kalau misalnya nih udah banyak krisis, sebenarnya krisis ekonomi yang bermula dari si nasabah tidak bisa mengambil uangnya gitu di bank. Mereka kan nabung, mereka butuh uang tabungannya kan somehow, somewhen gitu. Terus tiba-tiba pas mereka mencoba tarik, si banknya kenapa nggak bisa ngeluarin duit gue, padahal itu tabungan gue gitu kan. Nah, itulah yang bikin orang-orang panik, dan akhirnya semua orang narik duit dari bank gitu. Itu namanya bank rush. Nah, untuk mengurangi resiko terjadinya bank rush, si banking system ini memberikan sebuah regulasi lah gitu ya, yaitu reserve requirement ratio, di mana uangnya a share of their deposit itu harus ditaruh disimpan gitu lah ya, sebesar berapa persen terserah. Jadi di sini money supply-nya adalah 50 gitu, karena money supply itu ini aja gitu. Nah, terus yang B, kalau yang B, itu dia bilang kebijakan reserve ratio-nya sebesar 10%. Nah, kalau misalnya dia 10%, berarti yang cukup ditanam di bank itu kan cuma 10% dari 50 ya. Berarti cuma 5. Depositnya tetap 50. Nah, sisanya diapain? Sisanya dipinjemin dong. Sisanya diputer. Sisanya 45. Nah, dengan kayak gini, money supply-nya sama dengan 50 tambah 45 dengan 95. Gitu. Karena money supply itu, kalau di sini adalah deposit plus loan. Sama dengan money supply. Nah, udah selesai nih yang B. Terus dia bilang juga nih, yang C. Untuk mengendalikan jumlah uang beredar, ada nggak policy lain selain itu gitu, selain requirement? Nah, ini kan ada policy yang namanya interest rate, dan ada obligasi pemerintah juga. Dimana yang interest rate itu kan berarti kalau misalnya kita nambahin interest rate, orang-orang jadi nggak mau narik duitnya kan, karena ya udah better di bank aja gitu kan. Jadi dengan banyaknya interest rate, banyak uang di bank gitu, orang nabung. Dan itu akan mengurangi peredaran uang um, di dalam negara gitu. Peredaran uang akan berkurang. Obligasi pemerintah gimana? Nah, jadi kalau misalnya kamu sebagai pemerintah dan kamu ingin menarik uang masyarakat, kamu bisa aja jual obligasi gitu. Karena kan kalau kamu jual, orang-orang akan beli dengan uang mereka kan. Jadi dengan kamu menjual obligasi pemerintah, sebagai pemerintah, kamu kan menarik uang dari masyarakat, dan ya uang yang beredar akan menjadi lebih dikit. Gitu. Jelaskan pula mengapa Bank Marvel ini tadi ya, mungkin tidak mampu sepenuhnya mengendalikan jumlah uang beredar di Marvel Kingdom. Nah, ini tuh sebenarnya aku kurang tahu sih kalian udah dijelasin atau belum, tapi kalau dari um, secara umum, di makro kan ada yang namanya bank rush itu ya, yang kita jelasin tadi. Nah, itu ada yang namanya the role of expectation. Jadi bank rush itu
didasari oleh ekspektasi masyarakat yang ah dia aja duitnya nggak dibalikin sama bank, gimana lagi duit gue gitu. Jadi adanya ekspektasi gagal bayar itu dari bank ke kita itu akan menyebabkan orang-orang males gitu loh nabung di bank. Jadi even though misalnya kamu naikkan interest rate, kamu naikin semuanya sampai naik banget biar bikin orang-orang nabung gitu. Tapi kalau orang tidak percaya terhadap bank, ya orang-orang tidak akan nabung karena mereka takut kan kayak ya duit duit gue nanti nggak bakal dibalikin gitu kan. Nah itulah yang tidak mampu dikendalikan oleh bank sentral gitu, yaitu ekspektasi dari masyarakat tentang keamanan uangnya gitu. Ya ini aku bakal ini lagi biar mungkin kalian bisa lihat. Oke, jadi ini nomor terakhir di esai sama paling nanti kita bahas satu soal PG yang belum sama sekali dibahas di esai, baru ya udah kita sudahi. Oke, jadi nomor 7 ini bahas apa sih sebenarnya? Dia bahas perputaran uang ya. Nah, jadi di sini dia bilang, oke, jadi suatu negara memiliki uang beredar sebesar 800 triliun. Ya, kita itu dulu ya guys.
Oke, ayo kita lanjutin. Oke, jadi di sini kita pakai rumus apa? Kita pakai rumus yang namanya MVPT ya. M kali V sama dengan P kali T. Nah, ini tuh ngomongin apa? Ini ngomongin kecepatan uang beredar gitu di dalam masyarakat. Kalau misalnya kamu kasih money supply sebesar 800 misalnya, kira-kira berapa output yang hasil dari pertambahan output hasil dari pertambahan uang beredar tersebut gitu. Intinya gitu. Jadi kalau kamu kasih uang, BI ngecek 800, kira-kira itu bakal ngefek ke berapa banyak pertumbuhan GDP sih gitu kan. Nah, untuk hitungnya gimana? Kita pakai Fisher equation ini, di mana M adalah money supply, P sama dengan velocity. Velocity ini percepatan ya guys, percepatan um, money supply. Baru si PT ini adalah GDP nominalnya. Gitu. Oke, pertama dia bilang kalau misalnya pemerintah ngasih uang sebesar 800 triliun dan PDB nominal adalah 20.000 triliun, PDB real 10.000 triliun. Kira-kira berapa tingkat harga? Harga itu P kan? Dan kecepatan perputaran uang. Nah, pertama untuk tingkat harganya itu kita sebenarnya uh, bisa bagiin PDB real dengan enggak PDB nominal dengan PDB real karena sebenarnya PDB nominal sama dengan price level dikali PDB real gitu. Nah, jadi itu sebenarnya si PT ini sebenarnya GDP nominal, PDB nominal. Nah, jadi P sama dengan PDB nominal per PDB real. Gitu. Dan kita dapat intinya adalah 20.000 per 10.000. Ini sama dengan 2. Gitu ya guys. Jadi price levelnya kita udah tahu di sama dengan 2. Terus dia minta kita ngerjain MVPT-nya gitu. Dan specifically kita ngomongin velocity. Jadi velocity-nya adalah P kali T per P. Per M. Sorry. Nah, kita kan tahu kalau ini sebenarnya PDB nominal kan. Ya sebenarnya kamu juga bisa sih kayak 10.000 kali 2. Tapi ya karena kita udah tahu itu PDB nominal, kita pakai aja angka yang ini. Nah, sama dengan 20.000 bagi 800. Dan ini aku udah cari. Jawabannya adalah 25 velocity-nya. Percepatan uang peredarannya adalah 25. Nah, oke, next. Dia bilang, misalnya velocity tidak berubah. Bikin P sama dengan 25. Terus, output barang dan jasa meningkat sebesar 5% setiap tahun. Output meningkat 5% per tahun. Nah, ini tuh sebenarnya PDB real ya guys. Karena dia bilang yang meningkat tuh output, bukan price level. Berarti ini adalah PDB real. Nah, dia kan bilang outputnya meningkat 5%. Berarti untuk si T tahun 1 itu sama dengan 10.500 kan. Jadi kayak 5%, kita bisa pakai ini aja 105 kali 10.000. Itu kan hasilnya sama dengan 10.500. Nah, udah dapat kayak gini, kita disuruh cari apa nih? Yang I dia bilang berapakah PDB nominal dan tingkat harga pada tahun depan jika tidak ada perubahan jumlah uang beredar.
M-nya tetap sama dengan 800, PDB nominalnya sama dengan berapa? 800 sama dengan PDB nominal, atau kita ini deh, pakai 10.500 kali price PPT per 25 gitu kan. Jadi price-nya hanya dikali aja 800 kali 25 per 10.500. Yang ini kayaknya kemarin aku cari jawabannya adalah 1,9 gitu. Dan ini semua pakai equation FPVT ya guys. Terus yang B, tentukan berapa jumlah uang beredar pada tahun depan. Tahun depan ini berarti dia masih pakai 10.500 dong. Karena dia nggak bilang tahun depannya gitu. Dia bilang tahun depan. Setiap bank sentral ingin menjaga tingkat harga konstan seperti pada tahun sebelumnya. Nah, tingkat harga pada tahun sebelumnya itu kan 1,9 ya. Wait. Enggak. Tingkat harga pada tahun sebelumnya berarti adalah tahun yang ini kan. Saat P-nya sama dengan 2. Jadi kita pakai yang P sama dengan 2. Aku izin sambil ngerjain aja ya. Oke. Ininya adalah 800. Jadi intinya dia bilang M-nya berapa? Kalau harganya konstan, terus ininya segini, kalau CP-nya tetap, ya berarti si uang beredarnya jadi 840 kan. Terus ada yang I3. Tentukan berapa jumlah uang beredar pada tahun depan, Bank Sentral menghendaki tingkat inflasi sebesar 5%. Gitu. Berapa jumlah uang beredar pada tahun depan? M-nya berapa jika Bank Sentral menghendaki tingkat inflasi sebesar 5%? Oke, berarti kan 5% tuh dikali dari ininya kan, PDB-nya. Berarti yang berubah adalah si price-nya. Nah, dan ini. Dari 10.500, ini price. Ya udah berarti kita tambahin aja dong si inflasi ini ke dalam apa sih namanya itu PDB nominalnya gitu kan. Kali sorry. Jadi bisa 105 per 100 kali 10.500. 105 per 100 kali 10.500. Nah, ini berarti PDB nominalnya 11.025. Cuman kalau misalnya kalian merasa, oh ini kayaknya bukan gini deh Kak, tolong kabarin ya. Jadi si money supply kali velocity sama dengan PDB nominal dibagi si V ini kan berarti. Ini kan udah PDB nominal ya, P kali T. Jadi kita tinggal bagi dia dengan si velocity-nya yaitu 25. Oh wait. Hmm.
Ya, ada yang salah di sini. Sorry, oke. Tingkat inflasi kan berarti kita pakai PDB nominal sebelumnya kan. Terus kita tambahin inflasi 5%. Hapus. PDB nominal sebelumnya kan sama dengan apa nih? Si 20.000 gitu kan. Nah, jadi 105 bagi 100 kali 20.000. Sebenarnya 21.000. Berarti kita kaliin aja. M kali 25, which is the velocity of the money, per 21.000. Ini kan udah PDB nominal ya, T kali T. Jadi M sama dengan 21.000 bagi 25 sama dengan dampaknya 810. Sama nih. Padahal dia udah naik 5% dari sini. Salah, men. Ya udah kita bikin aja ceritanya ini tahun berikutnya lagi ya. Berarti ini 21.000. Kalau 21.000 naik 5% tuh 22.050. Baru ini dibagi 25. Ini aku dapatnya 882. Oke, kayak gini. Jadi nih kita bisa lihat money supply-nya dia bertambah terus kan. Jadi kita bisa, kayaknya tuh dia nunjukin diagram deh yang keempat. Menggunakan money supply dan money demand. Yes, that's right. Jadi kalau kita lihat dia bertambah-tambah terus, kita bisa bikin pakai kurva money-moneyan ini. Dan ingat, di sini ada interest rate. Interest rate ini bisa jadi cost of borrowing juga. Intinya pokoknya ada yang bilang value of money, ada yang bilang interest rate. Sebenarnya intuisinya tuh sama. Ini ada price level. Di sini ada. Tapi price level tuh yang makin ke bawah dia makin high ya. Beda sama interest rate. Dia kan low ya kalau di bawah. Seperti pada biasanya. Nah ini ada money supply nih. Ini. Habis itu ini money demand. Dan kalau di ininya dia kan nambah terus ya. Ini dari 800 ke 840 ke 882. Nah, apa yang terjadi dengan proses penyesuaiannya? Oke, mungkin kalian di sini bisa argumenkan ininya ya, interest rate-nya ya. Karena kan interest rate-nya dia kan selalu turun kan. Tapi interest rate-nya selalu turun, si inflasinya juga kalau dari sign-nya dia bakal tetap ke bawah, tapi sebenarnya itu maksudnya price level-nya dia akan naik dan naik seiring quantity jumlah uang beredarnya bertambah. Nah, aku nggak tahu sebenarnya apa yang mau diargumenkan dari sini, tapi ya mungkin kalian kasih tahu aja gimana interest rate-nya itu akan turun dan price level-nya akan naik. Inflasinya akan naik dengan bertambahnya jumlah uang beredar dan money supply. Oke, itu yang nomor 7. Mungkin yang sekarang, jadi tuh kalau misalnya kalian lihat ini tuh kebanyakan udah dibahas di esai, jadi untung kita bahas esai dulu. Soalnya nih kayak, mungkin GDP ya. Jadi tuh kalian harus ingat ya guys, kalau misalnya beda antara price level dengan GDP. Kalau GDP kalian ngitungnya output, kalian ngitungnya sama quantity juga, kalian ngitungnya growth, kalian ngitung pertumbuhan itu GDP. Kalau inflasi itu kalian cuma lihat perubahan harganya gitu. Jadi kalian tidak hitungnya dari PDB.
Kalian ngitungnya yang bagian nominalnya. Tapi kalau misalnya pertumbuhan ekonomi, kalian pakai PDB real. Ini by the way, PDF yang versi lebih rapinya akan aku share. Cuman di sini aku mau go through aja. Hmm, ini tuh sebenarnya kelihatan membingungkan, tapi sebenarnya dia cuman ngitungnya tuh sesuai apa ya, kayak aritmatika biasa. Mungkin kalian bisa lihatnya nanti. Nah, ini nih yang 13 yang gak dibahas ya. Jadi kan dia bilang kebijakan upah minimum akan menyebabkan apa gitu kan. Nah, upah minimum itu sebenarnya kayak gini. Jadi misalnya orang-orang tuh tidak bisa um, mempekerjakan orang tapi ngasih wage-nya di bawah ini. Dia nggak bisa. Wage-nya harus either ini atau di atas ini. Nah, tapi itu bikin apa sih? Ya, itu bikin kalau kamu bisa lihat di sini, ini kan kalau di sini berarti si supply-nya segini kan. Quantity of supply-nya segini dan quantity of demand-nya segini. Sorry. Ini quantity of supply. Ya, quantity of supply di sini. Quantity of demand-nya di sini. Jadi, kalau misalnya supply lebih dari demand, berarti kan ada labor yang tidak terserap. Nah, labor yang tidak terserap itu masuknya ke dalam unemployment yang di sini. Nah, kalian mikirnya gini aja, analogikan supply-nya itu kan pasti orang-orang yang misalnya baru wisuda gitu kan, terus lagi nyari pekerjaan, itu supply of labor. Nah, demand-nya itu berarti orang-orang dari korporasi gitu kan, perusahaan-perusahaan yang lagi nyari labor. Nah, kalau misalnya supply lebih dari demand, berarti kan ada banyak tenaga kerja yang tidak terserap gitu kan. Itu akan menjadi pengangguran. Nah, pengangguran ini jadinya bisa terjadi karena pemerintah keep increasing the minimum wage gitu. Jadi kan uh, dari demand-nya juga dari perusahaannya kan nggak mau bayar banyak-banyak kan untuk gaji. Nah, dari labor-nya juga mereka dengan wage-nya naik itu, mereka jadi semuanya jadi pengen kerja gitu. Tapi kan tidak terserap semuanya, jadi akan ada unemployment. Oh ya, sama pengangguran. Nah, pengangguran itu harus dibedain ya guys. Jadi ada pengangguran friksional yang memang dia secara temporer dia mau pindah aja gitu. Dia ngerasa, oh kayaknya skill aku lebih cocok di pekerjaan ini deh. Struktural, struktural itu pengangguran karena adanya, oh sorry, kaget. Struktural itu pengangguran karena adanya teknologi. Nah, kalau misalnya siklikal itu pengangguran karena ada perubahan ekonomi. Misalnya kayak lagi COVID gitu. Atau lagi em, apa ya, lagi ada krisis moneter gitu. Apalagi ya, kayaknya udah deh. Kalau dari yang PG itu tuh semuanya udah dibahas di SI. Jadi kalian reverse aja ke jawaban SI itu pasti kalian bisa jawab yang PG. Gitu. Oke, jadi mungkin sekian itu dari aku. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa minta kontak aku ke Femi aja kali ya. Eh, Mungkin nanti habis itu aku bisa kasih kalau misalnya aku sempet aku akan jawab pertanyaan kalian dan ya udah good luck guys tanggal 24 ya PE ya. Semoga bisa dijawab semua pertanyaannya. Oke, makasih banyak Kak Nita. Oke, teman-teman, sekian tutoring dari kita buat PE2. Makasih yang udah mau datang. Makasih Kak Nita udah mau jadi tutor kita di hari ini. Good luck UTS-nya, guys. See you. Nanti recordnya saya tonton di YouTube PO ya, guys. Oke, thank you Wanita.